Hello my students, welcome back in my videos. In this video, we still talk about himpunan part 2 or resume. Jadi pada kali ini kita masih mempelajari tentang himpunan bagian yang kedua. Nah, himpunan itu kita ketahui bahwa sebuah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Jadi, kalau ada kumpulan benda-benda yang dapat kita definisikan dengan jelas, maka dikatakan himpunan di dalam matematika. Nah, contohnya yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kenapa ini termasuk pada himpunan? Karena kita tahu bahwa siapa-siapa saja sih siswa yang lahir pada bulan Agustus, kita bisa lihat dari akte lahirnya. Ataupun yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Nah, kita bisa tahu jelas ini dia. Ya, laki-laki itu yang bagaimana? Kumpulan buah-buah yang diawali dengan huruf M. Ini juga dikatakan himpunan karena jelas dia buah-buah yang diawali dengan huruf M itu bisa mangga, manggis dan sebagainya. Demikian halnya nomor 4, 5 dan 6. Nah, untuk kumpulan yang termasuk bukan himpunan, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kita tidak tahu nih yang dikatakan kota besar yang kayak mana sih. Nah, ataupun kumpulan orang-orang kaya di Indonesia, kita tidak tahu yang dikatakan kaya kayak mana. Ataupun kumpulan siswa yang pandai di sekolah Munah, kita tidak bisa menentukan siapa sih yang pandai. Ada yang pandai matematika tapi tidak pandai di sainsnya, ataupun sebaliknya. Nah, demikian poin nomor 4, 5 dan 6 ya. Nah, untuk menuliskan himpunan, yang pertama, menamakan himpunan itu harus pakai huruf kapital. Yang pertama. Yang kedua, anggotanya ditulis pakai huruf kecil dan ditulis dalam kurung kurawal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kumpulan siswa laki-laki. Nah, kita tuliskan himpunannya menggunakan huruf kapital, terserah huruf apa ya. Di sini huruf A. Sama dengan, nah, anggotanya itu ditulis pakai huruf kecil. Contohnya Arga, Asai, Doli, John. Nah, ini adalah siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, misalkan namanya itu huruf K, pakai K besar, huruf kapital. Lalu anggotanya itu huruf kecil dan kurung kurawal, dan seterusnya. Nah, untuk lambang anggota himpunan, suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf E, dibaca elemen atau anggota. Contohnya tadi himpunan A, anggotanya Arga, Asai, Doli, dan John, maka bisa kita katakan Arga itu elemen himpunan A atau anggota himpunan A. Demikian juga dengan Doli, Doli anggota himpunan A. Nah, kamu lihat mangga, mangga itu kan bukan anggota himpunan A. Nah, kalau dia bukan anggota, maka tinggal taruh garis, maka dikatakan mangga itu bukan elemen atau anggota dari himpunan A. Oke. Demikian dengan Surabaya, bukan elemen himpunan A. Nah, untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan disimbolkan dengan huruf N kecil. NA maksudnya banyak anggota himpunan A. Kita hitung anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka NA sama dengan 4. Artinya banyak anggota A sama dengan 4. Demikian juga dengan banyak anggota himpunan K, yaitu 3. 1, 2, 3. Oke. Demikian dengan H, banyak anggota himpunan H adalah 2. Nah, sekarang kita mau menyajikan himpunan. Nah, penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama, menyebutkan anggota atau mendaftar anggota-anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifatnya. Lalu ketiga, notasi pembentuk himpunan. Maksudnya gimana, so? Nih, contohnya, misalkan ada suatu kumpulan. Kumpulan, kamu bisa lihat dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, di sini bisa kamu tebak apakah kumpulan ini adalah himpunan atau tidak. Nah, ya, ternyata dia himpunan karena bisa didefinisikan dengan jelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu sebagai apa? Nah, ketika kita tahu ini himpunan, maka kita mau menyajikan himpunannya dengan cara menyebutkan anggota himpunannya. Cara yang pertama, artinya kita tulis anggotanya atau kita daftar anggotanya. Nah, misalkan nama himpunannya saya pilih huruf P, P besar ya. Maka anggotanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi tinggal kita tulis anggotanya. Cara yang kedua itu dengan menuliskan sifat anggota himpunannya. Kita lihat sifatnya dari anggota himpunannya. Kalau kamu lihat anggotanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, bisa kita tebak ini adalah, ya benar, nama hari dalam seminggu.
Jadi kalau untuk menuliskan sifat anggotanya, tinggal kita tulis sifat anggotanya, dilihat dari anggota-anggotanya. Nah, lalu yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini bentuk umumnya X garis miring PX. Contohnya. Nah, yang tadi mau kita tulis ke dalam bentuk notasi, berarti pakai lambang notasi. Nah, sama P sama dengan, nah kita lihat bentuk umumnya X garis miring X adalah nama-nama hari dalam seminggu. Nah, PX ini itulah sebagai sifat dari anggotanya. Nah, jadi kalau misalkan saya pilih dia huruf X, maka X itulah mewakili anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya adalah nama-nama hari dalam seminggu. Jadi ini bisa kita tulis P sama dengan buka kurung kurawal X garis miring X adalah nama-nama hari dalam seminggu kurung kurawal. Nah, di sini bisa kita baca, cara bacanya himpunan P yang beranggotakan X, di mana garis miring ini dikatakan di mana ya, di mana X adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Jadi kita bisa tahu anggotanya siapa-siapa aja ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, sekali lagi ya, himpunan P adalah yang beranggotakan X, di mana X adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Nah, contohnya, Chris, ini ada kumpulan bilangan. Kalau kamu lihat kumpulan bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita mau sajikan dia dengan cara yang pertama, yaitu menuliskan anggota-anggotanya. Tinggal tulis saja menggunakan huruf kapital, pakai kurung kurawal, selesai. Nah, cara kedua dengan cara melihat sifatnya, angka 0 sampai angka 8. Nah, di sini bisa kita tebak angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu apa ya? Nah, itu kan bisa kita katakan bahwa angka 0 sampai angka 8 itu adalah bilangan cacah kurang dari 9. Bilangan cacah itu kan dimulai dari 0. Nah, jadi sifatnya itu kita lihat dari anggotanya adalah bilangan cacah yang kurang dari 9. Maka kita tulis A sama dengan kurawal bilangan cacah yang kurang dari 9. Nah, bagaimana dengan cara yang ketiga, dengan notasi? Nah, tetap kita gunakan nama himpunannya, nama himpunan H, kita tulis X. Nah, hurufnya ini terserah ya, mau X ataupun huruf yang lain boleh. Nah, dengan X, di mana X-nya lebih kecil dari 9 dan X itu adalah bilangan cacah, artinya A-nya itu adalah beranggotakan X, di mana X-nya itu harus lebih kecil dari 9. Nah, X-nya lebih kecil dari 9 dan X itu adalah bilangan cacah. Berarti ini bisa kita definisikan sebagai bilangan cacah yang lebih kecil dari 9, ya. Nah, ataupun boleh juga kamu buat A sama dengan A, himpunan A yang beranggotakan X, di mana X lebih kecil atau sama dengan 8 dan X adalah bilangan cacah. Artinya karena X bilangan cacah, berarti bilangan cacah yang lebih kecil atau sama dengan 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa seperti ini kamu buat, ataupun seperti ini kamu buat, tergantung notasinya atau simbolnya. Lebih kecil sama dengan artinya ikut angka 8. Oke. Nah, berikutnya ada kumpulan bilangan, angka-angka. Nah, kita sajikan dengan cara pertama, itu saja anggotanya. Misalkan himpunan C 3, 5, 7, 9, 11, 13. Lalu cara yang kedua, ya lihat sifatnya, angka-angkanya 3, 5, 7, 9, 11, 13 itu bisa ditebak itu adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil yang bagaimana? Nah, bilangan ganjil yang positif yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 15. Nah, jadi C itu adalah bilangan ganjil positif yang lebih besar dari 1 dan yang lebih kecil dari 15. Nah, cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan, tetap menggunakan X, boleh huruf yang lain ya. X di mana? Nah, kalau kita baca dari kiri, 1 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 15, di mana X adalah bilangan ganjil positif. Nah, ini bisa kita pecahkan seperti ini. Review. Kalau saya kasih ilustrasi, 1 lebih kecil dari 3, benar.
dan lebih kecil dari 5. Nah, kalau ini kamu tulis, ini bisa kita pecah, kita bagi 2. Kita split. 1 itu lebih kecil dari 3 dan benar nggak? Dan 3 lebih kecil dari 5. Ini bisa kita pisahkan. Nah, 1 lebih kecil dari 3. 1 lebih kecil dari 3 itu kan sama artinya yang ini, khusus yang ini. 1 lebih kecil dari 3 itu sama artinya dengan 3 kalau kita balikkan lebih besar dari 1. Benar nggak 3 lebih besar dari 1? Benar. Nah, 3 lebih besar dari 1. Nah, dari sini bisa kita tuliskan kenapa jadi seperti ini. Ini kita pisah. Kalau kita lihat dari cara yang kedua, kalau kamu lihat dari cara yang kedua, this one, look at this. 1 itu lebih kecil dari X. Ingat ya, X adalah bilangan ganjil positif dan lebih kecil dari 15. Nah, kalau kita pisah dia, kalau kita pisah berarti 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X, dan X lebih kecil dari 15. Ingat ya, X adalah bilangan ganjil positif. Nah, ini sama hal seperti yang tadi. Ini bisa kita ganti menjadi X lebih besar dari 1. Nah, berarti kalau kita ganti X nya dengan bilangan ganjil, bisa kita baca bilangan ganjil positif yang lebih besar dari 1, yang ini, dan bilangan ganjil yang lebih kecil dari 15. Sesuai kan dengan yang ini? Nah, sesuai ya. Lebih besarnya yang ini dia, lebih kecilnya yang ini. Oke, I will explain more in our Zoom. Oke. Nah, this is your homework. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Ini gampang ya. Bilang asli yang kurang dari 10, bilang asli yang kurang dari 10 itu berapa aja sih? Ya, anggotanya tinggal tuliskan anggotanya. Berarti cara pertama kamu tuliskanlah bilang asli yang kurang dari 10 itu gampang kali. Kurung kurawal. Nah, 1, 2, 3. Nah, kamu bisa pakai titik, artinya dia berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu adalah 9 dan 10. Nah, like this. Oke. Berapa lagi? Nah, udah sama ya. Nah, kalau ini yang D adalah himpunan D adalah yang beranggotakan X, di mana X lebih kecil atau sama dengan 9 dan X bilangan asli. Berarti anggotanya itu bilangan asli yang lebih kecil atau sama dengan 9. Nah, bisa juga kamu tulis anggotanya adalah D. Nah, D itu anggotanya bilangan asli yang lebih kecil dari 9. Wow. Jadi 1 sampai 9 kan? 1, 2, titik 9. Nah, sudah. Nah, ini dibaca yang E, himpunan yang beranggotakan X, di mana X nih, X kita cara bacanya X lebih kecil, kanan dulu ya, lebih kecil atau sama dengan 12, dan X lebih besar dari -3. Nah, ini kalau kita baca dari kiri, kanan dulu, X lebih kecil sama dengan 12, kita baca ke kiri, X lebih besar sama dengan -3, dan X adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat yang lebih kecil dari 12 dan lebih besar dari -3. Nah, ya kamu tulis anggotanya. Nah, kalau ini sama juga. Nih, bisa juga ya. Dari sifatnya kita ubah dengan cara yang kedua, cara penyajian kedua kita ubah ke penyajian 1, ataupun sebaliknya ya. Yang 3 juga dengan yang lain. Nah, ini nanti kita bisa kita bahas di Zoom. Oke, nah conclusion, himpunan adalah kumpulan suatu yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ada 3 cara: menyebutkan atau mendaftar, menuliskan,
sifat dan notasi pembentuk himpunan. Oke, you wanna ask something, ask me in the Zoom. Bye bye.